Sadio iman kami do berguna tugas joro Tuhan tamat dalam masuk-masuk pada doa sarionya ala di seluruh alami parhini berkata yang guna dan jenami asahamu atau tidaklah orang yang ya kota asal orang tidak tugarija asal kiranya satu ulau di kedua dinaruh ada betul kamu selalu amat dalam di bagian kami las roha ulau tayar jenami ala di bila sama parti keno Tuhan bukan Tuhan bulan-bulan akhir mau yang terima di hampura si raja yang memburmani molo di rohanami di perlaku matanya yo di dalam kita lau mau berbuana lau berbuana tuh bagas joro di Tubanta di dalam mal pasuk-pasuk perdoan saribio saya bertambah di dalam surat aku di rohani asal dia mampu aku di katakan kali rasa pertikeno para pola lalu pola di rohani kenapa mengatur konsum dia do perbuatan tersoalnya asal dari mampu moya Garuda kita sama untuk aku palsoti hajatan dan sekolah ulun atau ulun pada muda ulama pada hari ada makin pada ngau agama dan dirobarangi enak rumah berarti semua pada berisinya berongkau agama berat pada rumah tidak rumah kalau baru masih tidak untuk panwara robarangi sudah beranda aga ya aga semua mengundasi bangun suayang bayar itu nabema kita ke mafi pengawal gabola itu abang bermakau kiri untuk tolak pasal na agama bangun dari tologa suayang
berinda agama orang Indonesia. Pia pengengan waktu mandi, Bapak Tijo ayah ke Yesus Kristus Bapak Tijo hanya menurut kita. Amin. Amin. Manang di Huriana amang inang alana naing tap mulai ma acara pemberkatan nikah masuk mahita tu ruangan asata mulai ma acara di Tikyon. Bapak Ibu, mari kita mulai acara ibadah pemberkatan nikah, dan di sini kami memakai bahasa Indonesia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita mulai acara pemberkatan nikah ini. Dan acara penyambutan pengantin beserta rombongan kita anggap sudah selesai. Mari kita bernyanyi dari
buku lagu BNKP nomor 313 ayat 1 sampai 2. Sowa kuat tegedao me pauribu Yesus Kristo. Yang daripada Tuhan Allah, sumber berkat dan anugerah, kami menyapa Bapak Ibu Saudara. Shalom, kiranya Tuhan menyertai kamu sekalian. Mari kita kembali sembah sujud di hadapan Allah. Kita kembali mendengarkan pujian dari buku Logo 371 ayat 1 sampai 2. Badeno uloga amalo walakima. Dan pikiran kita untuk bersekutu dengan Allah. Jemaat kami undang berdiri. Kita berhimpun di sini di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah, Sang Pencipta alam semesta. Amin. Apabila engkau memakan jerih payah tanganmu, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dengan bernyanyi, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Curahkan
melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Kembali kami mengagungkan nama-Mu yang kudus ya Tuhan di saat hari ini, atas kasih dan pertolongan-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Dari pagi hingga sampai saat ini, Tuhan masih berkenan menolong memelihara kehidupan kami. Telah memberkati saat ini Bapa. Dan kini kami akan mengenalkan sebagian daripada firman-Mu turut dengan kehendak-Mu. Segala kuasa kegelapan, kuasa si iblis yang ingin mencuri sukacita kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya Tuhan yang berdaulat di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini dikutip dari Efesus pasal 5, ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-23. Efesus pasal 5 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-23, beginilah firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Demikianlah firman Tuhan. Saya menyapa kita semua. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, sikap merendahkan diri terhadap orang lain bukanlah perkara yang mudah bagi kita saat ini. Bahkan ketika orang lain merendahkan harga diri kita, martabat kita, maka kita sering sekali terjerumus untuk membalaskan yang tidak baik terhadap sesama kita. Dalam firman Tuhan yang barusan saya bacakan, di sana ketika kita melihat dari ayat yang ke-21, dia menjelaskan bahwasannya kita di dunia ini haruslah saling merendahkan diri terhadap satu sama lain. Mengapa Bapak Ibu? Karena sifat yang seperti inilah yang dibutuhkan oleh Kristus bagi kita orang-orang yang percaya. Seseorang yang hendak menikah Bapak Ibu dan saudara-saudari pasti tahu apa yang menjadi tanggung jawab, apa yang menjadi kewajibannya sebelum dia membentuk keluarga. Ketika kita melihat dan membaca dari ayat sebelumnya ataupun dari latar belakang surat ini, kita melihat bahwasanya orang-orang di Efesus pada saat itu mereka hidup di zaman yang sangat meninggikan kedudukan laki-laki. Sehingga pada saat itu perempuan atau para istri-istri dibuat secara sewenang-wenang oleh para suami-suami. Akan tetapi keluarga Kristen Bapak Ibu tidak mengizinkan hal itu terjadi. Saling membutuhkan satu dengan yang lain, saling mengisi kekosongan satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Kristus, makanya Paulus memberikan suratnya di ayatnya yang ke-22 hingga ayat yang ke-23 ini mengantisipasi supaya keluarga-keluarga yang hendak membentuk keluarga ke depan tidaklah bobrok, tidaklah terjadi keluarga yang hancur, yang tidak utuh. Sehingga pada saat itu kita melihat bahwasannya Paulus menganjurkan supaya suami dan istri harus saling merendahkan diri. Yang kedua Bapak Ibu, istri juga harus tunduk dan taat terhadap suami, karena suami adalah kepala dari keluarga tersebut. Jadi ketika istri mempertahankan egonya, suami juga mempertahankan egonya, maka rumah tangga itu bukanlah rumah tangga yang diberkati. Sehingga 1 bulan, 2 bulan setelah menikah terjadilah masalah dalam keluarga.
biarkan keluarga tersebut menjadi keluarga yang tidak indah di hadapan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, hubungan suami istri ini haruslah didasari dengan kasih. Hadiahlah kawan, ira alame api itu, ira matua api itu, kakado ia berkelima. Akhirnya Salua sebab keluarga tinggal keomuson dan tanamkanlah dalam dirimu sifat kejujuran dan percaya terhadap satu sama lain. Maka yakin Bapak Ibu, keluarga saudara-saudara akan menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, dari penjelasan firman Tuhan ini kita menemukan hal yang menarik, bahwasannya dalam hal ini Paulus tidak membicara masalah otoritas atau kekuasaan, tetapi Paulus berbicara dalam firman Tuhan ini bagaimana supaya keluarga-keluarga yang telah dipersatukan oleh Tuhan, yang akan dikukuhkan oleh Tuhan, menjadi keluarga yang baik, keluarga yang indah di hadapan Tuhan. Semoga keluarga yang membentuk keluarga pada saat ini menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kita kembali berdoa. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan atas kasih-Mu dan pertolongan-Mu bagi kami. Kami boleh merenungkan firman-Mu Tuhan, di mana Engkau mengingatkan kami bagaimana supaya setiap tanggung jawab, setiap kewajiban kami, baik sebagai suami maupun istri dalam rumah tangga, kami boleh melakukannya Tuhan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami menjadi keluarga yang indah, keluarga yang takut di hadapan Tuhan. Dan Engkau Tuhan memberikan firman-Mu ini supaya mereka saling mengasihi, saling menyayangi, saling percaya terhadap satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada hari ini kedua mempelai telah datang ke rumah Tuhan memohon peneguhan dan berkat dari Tuhan atas pernikahan mereka. Ketahuilah bahwa Tuhan menjadikan manusia menurut rupa dan gambarnya. Firman Tuhan dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-28 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya lah dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Dan dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-24 dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dari firman yang kita mengetahui bahwa amanat Tuhanlah dasar pembentukan keluarga, dan Ia memberi damai sejahtera atas umatnya. Sekarang dengarkanlah bagaimana suami istri sepatutnya bersikap sesuai dengan firman Allah. Sebagaimana dalam Galatia pasal 5 ayat 22 hingga ayat yang ke-33, demikian, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihanilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguruskannya, sesudah Ia menyucikannya dengan memandikan dengan air dan firman, supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging.
Rahasia ini besar, tetapi yang akan dimaksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihanilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Renungkan, hayati, dan hidupilah firman Allah ini dalam kehidupan keluarga yang saudara bentuk hari ini, sehingga menjadi keluarga damai dan sejahtera, serta senantiasa tercurah berkat dan kebahagiaan surgawi dalam perkawinan. Mendengar penjelasan tentang perkawinan Kristen menurut firman Tuhan, maka kepada saudara mempelai laki-laki Abde Disman Baruhu dan mempelai perempuan Sylvia Simatupang diminta untuk menyatakan tekad dan janji di hadapan Tuhan serta disaksikan oleh jemaatnya. Nyatakanlah dengan hati yang tulus, dengan sungguh-sungguh. Kepada saudara-saudari dipersilakan untuk berdiri di tempat. Saudara Abde Disman Baruhu, bersediakah saudara dengan segenap hatimu menerima Sylvia Simatupang sebagai istrimu, dan dalam keadaan apapun juga bersediakah saudara senantiasa menghormatinya, mengasihinya, melindunginya, serta setia kepadanya sepanjang hidup, sebagaimana yang dikehendaki Tuhan bagi suami yang percaya kepada Tuhan Yesus? Jika saudara bersedia, jawablah, "Ya, saya bersedia dengan segenap hatiku." Ya, saya bersedia dengan segenap hatiku. Saudari Sylvia Simatupang, bersediakah saudara dengan segenap hatimu menerima Abde Disman Baruhu sebagai suamimu, dan dalam keadaan apapun juga bersediakah saudara senantiasa menghormatinya, mengasihinya, melindunginya, serta setia kepadanya sepanjang hidup, sebagaimana yang dikehendaki Tuhan bagi istri yang percaya kepada Tuhan Yesus? Maka jawablah, "Saya bersedia dengan segenap hatiku." Saya bersama aktivisme mengatakan dan berjanji di hadapan Tuhan yang disaksikan jemaatnya bahwa saya menerima engkau menjadi istriku, dan berjanji akan mengasihi engkau dan tetap setia kepadamu, baik pada waktu sukacita maupun pada waktu kesesakan dan penderitaan, serta saya bertanggung jawab atas segala kebutuhan jasmani dan rohani menurut kesanggupan saya dan perkataan Tuhan. Tuhan telah mendengar dan meneguhkan janjimu, kiranya Tuhan menolongmu. Amin. Saya bernama Sylvia Simatupang, menyatakan dan berjanji di hadapan Tuhan yang disaksikan jemaatnya bahwa saya menerima engkau menjadi suamiku, dan berjanji akan menghormat dan mengasihi engkau, dan tetap setia kepadamu baik pada waktu sukacita maupun pada waktu kesesakan dan penderitaan, serta saya bertanggung jawab atas segala kebutuhan jasmani dan rohanimu menurut kesanggupan saya dan perkenan Tuhan. Tuhan telah mendengar dan meneguhkan janjimu, kiranya Tuhan menolongmu. Jemaat katakan, amin.
Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita telah mendengar dan menyaksikan bersama bahwa kedua mempelai telah berjanji di hadapan Tuhan untuk saling mengasihi, saling menghormati, dan setia sepanjang kehidupan. Untuk itu marilah kita memohon peneguhan dan pemberkatan perkawinan mereka kepada Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan yang telah dipercayakan untuk melayani jemaatnya, mempersatukan dan meneguhkan saudara-saudari di dalam nama Allah Bapa, di dalam anaknya Yesus Kristus, dan di dalam rohnya yang kudus. Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan manusia. Amin. Kiranya Allah Bapa, sumber kasih karunia, mengikatmu dan mempersatukanmu di dalam keluargamu, dan semoga Tuhan memberikan dan memberkati keluargamu dari sekarang sampai selama-lamanya, supaya engkau diberikan damai sejahtera oleh Yesus Kristus karena pertolongan Roh Kudus. Amin. Maka dengan ini dinyatakan bahwa keduanya sah menjadi suami istri. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan acara ini. Kita bernyanyi dari buku lagu 261. Ya Yesumangi Pasembata, ya Yesumangi Pasembata, mau Yesumangi Bapak. Kembalikan mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dari awal, pertengahan, hingga sebentar lagi kami mengakhiri ibadah ini Tuhan. Engkau telah bersama dengan kami, menguatkan kami, menopang kehidupan kami. Bahkan Tuhan, Engkau telah memperdengarkan bagi kami firman-Mu saat ini, sehingga Tuhan Engkau mengingatkan kami, baik para suami maupun istri, haruslah tunduk terhadap suami, dan begitu juga suami haruslah mengasihi istrinya. Kiranya Tuhan, saudara-saudari kami yang membentuk keluarga baru di tempat ini, Engkau memberkati mereka Tuhan, memberikan berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupan mereka, bahkan Tuhan dalam rumah tangga mereka ke depan. Kiranya Engkau yang menyertai, memelihara Tuhan, sehingga mereka Tuhan kembali di hadapan-Mu dan mengucap syukur di hadapan-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat saudara-saudari kami, orang tua kami yang telah hadir di rumah-Mu saat ini. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan mereka Bapa. Ini juga Tuhan kami berdoa buat acara selanjutnya
yang akan dilaksanakan Tuhan di luar gereja ini. Kiranya Engkau yang memberkati Tuhan, kiranya Engkau yang turut campur tangan, sehingga berbagai acara demi acara Tuhan selalu berkenan untuk memberkati. Dan berdoa juga Tuhan buat para hamba Tuhan yang telah mengambil bagian di hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, sehingga kelak Tuhan mereka semakin lebih lagi di dalam melayani Engkau ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah-pisah dari tempat ini, kembali ke rumah kami Tuhan masing-masing. Kiranya Engkau yang menyertai perjalanan kami, Engkau memberkati kendaraan yang kami kendarai, sehingga kami boleh sampai di rumah kami dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Inilah seluruh kehidupan kami Tuhan, akan persembahan yang telah kami persembahkan di hadapan Tuhan. Kiranya menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, yang telah mengajarkan kami berdoa kita bersama-sama. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi. Amin. Amin. Amin.
Pitogua tu botea Halang mi songon sigarani bataniari Mohop tu dudai tu dos tu garai Alai labo menodangi rohaka Di bagasan manogator mga sipul hami dinaw mangdurhon anak buhon guru ni huray di nang manjalo pasu-pasu panduan sarbion marhite na posonay ala di bagasan sadaron na imuhan namin ma dia kaulang kami di bagasan sadaron asa marmula ni nanahuli marmula doang kanabengga asa di bagasan dinakok ni mata daron nako kakapar saulian nako kakapar horasan lumobi di hami salhut na magungan buru bere di bagasan manogator alanya bang forward porsi pendamang ma undang mulai memang ala lunga di bendabang undang mulai asak yang banyak itu marmula nauni marmula nadekat dia kaulah nabi di bagasan sadarion amang pargar korsi bendabang ma gondang sopa-sopai asal sompa jelohami lumobi itu amat tua Tuhan amat tua di bata aksoni itu amat raja nak binata sore badan bendabang
saluhutna dot si raja di boru nami. Jadi seorang malihamu boru nami. Narohang mulu gondang lihat-lihat sisa ada pangaliat mahitate. Mulu mangaliat kami non kelas udur mahamu siap budiate. Dia akan mangaliat. Amampar musik nami. Pendamang ma gondang lihat-lihat di asa mangaliat kami saluhutna. Nabi mahami uhud mabayan gondang marmeme. Pendamang ma gondang marmeme.